Suwarno dan kawan-kawan sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemrograman basis data. Jadi judul proyek kami ini adalah Jalanin Aja, yaitu aplikasi web manajemen layanan berbasis microservice. Proyek ini dikembangkan sebagai solusi untuk pengelolaan data layanan yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Proyek ini dikerjakan secara berkelompok, di mana setiap anggota tim memiliki peran masing-masing, mulai dari rancangan database, pengembangan backend, hingga pengembangan antarmuka web. Pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang kami kerjakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Kemudian, kebutuhan akan sistem pengelolaan data yang cepat, akurat, dan terintegrasi menjadi semakin penting, khususnya dalam pengelolaan data layanan. Namun, pada kenyataannya masih banyak pengelolaan data layanan dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Jadi kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti data yang sulit dikelola, pencarian data yang memakan waktu, serta tingginya risiko kesalahan dalam pencatatan data layanan. Selain itu, sistem yang dibangun dengan arsitektur monolitik memiliki keterbatasan dalam hal pengembangan. Ketika sistem ini ditambahkan fitur baru atau dikembangkan lebih lanjut, perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Pada slide ini, di sini menjelaskan ruang lingkup proyek Jalanin Aja. Jadi, ruang lingkup proyek ini berfokus pada pengembangan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan manajemen data layanan secara terpusat. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah mengelola data layanan yang meliputi proses penambahan data layanan, perubahan data layanan, penghapusan data layanan, serta menampilkan daftar layanan yang tersedia dalam sistem. Seluruh proses pengelolaan data layanan tersebut dilakukan melalui antarmuka web yang terhubung langsung dengan back-end sistem. Selain pengembangan aplikasi, ruang lingkup proyek ini juga mencakup perancangan database relasional. Perancangan database dimulai dari pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD sebagai gambar struktur data secara konseptual. Setelah slide dibuat, database kemudian diimplementasikan secara fisik menggunakan Data Definition Language atau DDL, sehingga struktur tabel tersebut dengan desain yang telah direncanakan. Lalu, ruang lingkup proyek ini juga mencakup penerapan arsitektur microservice, di mana sistem dibagi menjadi beberapa layanan yang berdiri sendiri. Penerapan microservice bertujuan agar sistem lebih fleksibel, mudah dikembangkan, serta memudahkan proses pemeliharaan aplikasi di masa mendatang. Dengan ruang lingkup tersebut, proyek Jalanin Aja diharapkan mampu menghasilkan aplikasi manajemen layanan yang terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data layanan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai solusi yang diusulkan pada proyek Jalanin Aja. Solusi ini dirancang berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pengelolaan data layanan yang masih belum terstruktur, sulit dikembangkan, dan rawan kesalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan pengembangan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sistem manajemen data layanan. Aplikasi ini dirancang agar seluruh data layanan dapat dikelola secara terpusat dalam satu sistem, sehingga memudahkan proses pencatatan, pencarian, dan pembaruan data. Solusi utama yang kami terapkan dalam pengembangan aplikasi ini adalah penggunaan arsitektur microservice. Arsitektur microservice memungkinkan sistem dibagi menjadi beberapa layanan kecil yang berdiri sendiri, di mana setiap layanan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Sebagai contoh, satu layanan dapat menangani pengelolaan data layanan, sementara layanan lainnya menangani proses validasi data atau komunikasi dengan database. Dengan pembagian seperti ini, proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Selain itu, arsitektur microservice juga memberikan keuntungan dalam hal skalabilitas, karena setiap layanan dapat dikembangkan atau ditingkatkan tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Jika di masa depan diperlukan penambahan fitur baru, maka fitur tersebut dapat ditambahkan sebagai layanan baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Selain penerapan microservice, solusi yang kami usulkan juga menggunakan database relasional sebagai media penyimpunan data. Database relasional dipilih karena mampu menyimpan data secara terstruktur
menjaga konsisten data, serta mendukung penerapan relasi antar data. Dalam aplikasi jalanin aja, data layanan disimpan dalam database yang dirancang berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Lalu ERD digunakan sebagai acuan agar struktur database sesuai dengan kebutuhan sistem dan mudah dipahami. Untuk proses pengelolaan data, aplikasi ini menyediakan fitur CRUD, yaitu Create, Read, Update, and Delete. Melalui fitur ini, pengguna dapat menambah data layanan baru, melihat daftar layanan yang tersedia, memperbarui informasi layanan, serta menghapus data layanan yang tidak diperlukan. Proses integrasi antar pengguna dan sistem dilakukan melalui antarmuka web yang terhubung dengan back-end. Komunikasi antara front-end dan back-end dilakukan dengan Application Programming Interface (API) berfungsi sebagai penghubung pertukaran data sehingga front-end tidak berinteraksi langsung dengan database. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem yang kami rancang. ERD ini menggambarkan struktur database secara keseluruhan termasuk entitas, atribut, serta hubungan antar tabel yang digunakan dalam sistem. Secara umum, struktur database pada sistem ini berpusat pada pengelolaan akun dan transaksi akuntansi yang kemudian menghasilkan berbagai laporan keuangan. Pada bagian paling atas terdapat tabel users dan login. Tabel users digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem seperti ID user dan username yang berfungsi sebagai identitas pengguna. Tabel login berrelasi dengan tabel users melalui user ID dan digunakan untuk mencatat aktivitas login pengguna termasuk waktu login. Relasi ini memungkinkan sistem untuk mencatat dan memantau aktivitas pengguna dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya terdapat tabel akun yang merupakan salah satu entitas utama dalam sistem. Tabel akun menyimpan informasi mengenai akun-akun akuntansi seperti ID akun, kode akun, dan nama akun. Tabel akun ini memiliki peran penting karena menjadi penghubung utama dengan berbagai tabel transaksi dan laporan keuangan. Sebagian besar tabel ini memiliki 48K akun ID yang merujuk ke tabel akun. Untuk pencatatan transaksi, sistem menggunakan tabel jurnal umum. Tabel jurnal umum mencatat transaksi harian yang melibatkan akun termasuk tanggal, keterangan, nilai debit, dan kredit. Setiap transaksi pada jurnal untuk memiliki relasi dengan tabel akan melalui akun ID. Selain jurnal umum, terdapat juga tabel jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat penyesuaian pada akhir periode yang juga berrelasi dengan jurnal umum dan tabel akun. Relasi ini memastikan bahwa setiap penyesuaian tetap terhubung dengan transaksi dan akun yang sesuai. Buku besar, data dari jurnal umum kemudian diproses ke dalam tabel buku besar dan akun besar. Tabel buku besar berfungsi untuk menyimpan rekap transaksi per akun secara kronologis. Sedangkan tabel akun besar digunakan untuk melihat posisi debit dan kredit dari masing-masing akun. Kedua tabel ini tetap memiliki relasi dengan tabel akun sebagai referensi utama. Selanjutnya, sistem menghasilkan berbagai laporan keuangan. Tabel neraca saldo dan neraca saldo setelah digunakan untuk mencatat saldo akan akun sebelum dan sesudah jurnal penyesuaian. Kemudian terdapat tabel laba rugi yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan akun pendapatan dan beban. Selain itu, terdapat juga tabel perubahan modal yang digunakan untuk mencatat perubahan modal berdasarkan hasil laba atau rugi. Seluruh tabel laporan keuangan ini memiliki relasi dengan tabel akun sehingga data laporan setiap konsisten dengan transaksi yang dicatat. Kemudian secara keseluruhan ERD ini dirancang untuk mendukung alur pencatatan akuntansi yang lengkap mulai dari input transaksi, penyesuaian hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan ERD ini, sistem diharapkan mampu mengelola data akuntansi secara terstruktur dan mendukung kebutuhan operasional serta pelaporan keuangan dengan baik. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai perancangan database yang digunakan dalam aplikasi Jalanin Aja. Jadi, perancangan database merupakan salah satu bagian paling penting dalam pengembangan aplikasi karena database berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh sistem. Jika struktur database tidak dirancang dengan baik, maka sistem akan sulit dikembangkan, rawan kesalahan data, dan tidak efisien dalam pengelolaan informasi. Oleh karena itu, pada proyek ini kami melakukan perancangan database secara terstruktur dan bertahap.
Tahap pertama dalam perancangan database adalah pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini digunakan untuk menggambarkan struktur database secara konseptual sebelum database diimplementasikan secara fisik. Melalui ERD, kita dapat melihat entitas apa saja yang terlibat dalam sistem, atribut yang memiliki setiap entitas, serta hubungan antara entitas tersebut. Pada aplikasi Jalanin Aja, struktur database berpusat pada entitas layanan, karena fokus utama aplikasi ini adalah pengelolaan dan layanan. Entitas layanan berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh informasi layanan yang tersedia di dalam sistem. Setiap data layanan memiliki identitas unik yang direpresentasikan oleh ID layanan sebagai primary key. Primary key ini sangat penting karena digunakan untuk membedakan satu data layanan dengan data layanan lainnya. Selain ID layanan, entitas layanan juga memiliki beberapa atribut lain seperti nama layanan, deskripsi layanan, harga layanan, dan status layanan. Atribut nama layanan digunakan untuk menyimpan nama atau judul layanan yang ditawarkan. Atribut deskripsi layanan digunakan untuk memberikan penjelasan atau informasi detail mengenai layanan tersebut. Lalu atribut harga layanan digunakan untuk menyimpan nilai biaya dari layanan yang tersedia. Sedangkan atribut status layanan digunakan untuk menunjukkan apakah layanan tersebut aktif atau tidak aktif dalam sistem. Dengan adanya atribut-atribut tersebut, informasi layanan dapat disimpan secara lengkap dan terstruktur. Selain mendefinisikan atribut, perancangan ERD juga memperhatikan sistem normalisasi database. Selanjutnya, mapping data diagram pada aplikasi Jalanin Aja. Mapping data diagram digunakan untuk menggambarkan alur perpindahan data di dalam sistem mulai dari pengguna hingga data disimpan ke dalam database. Diagram ini membantu memahami bagaimana data diproses oleh sistem secara bertahap dan terstruktur. Proses dimulai dari pengguna yang melakukan interaksi dengan sistem melalui antarmuka web atau front-end. Jadi pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menambahkan data layanan, mengubah data layanan, atau melihat daftar layanan yang tersedia. Pada data yang dimasukkan oleh pengguna melalui front-end kemudian dikirim ke back-end sistem melalui aplikasi Programming Interface atau API. API berfungsi sebagai penghubung antara front-end dan back-end sehingga front-end tidak berinteraksi langsung dengan database. Setelah data diterima oleh back-end, sistem akan melakukan proses validasi data. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikirim oleh pengguna sudah sesuai dengan format atau aturan yang telah ditentukan. Jika data tidak valid, maka sistem akan menolak data tersebut dan mengembangkan pesan kesalahan kepada pengguna. Namun, jika data sudah valid, maka backend akan melanjutkan proses pengelolaan data. Data yang telah diproses kemudian disimpan ke dalam database relasional sesuai dengan struktur tabel yang telah dirancang sebelumnya. Jadi database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data layanan secara permanen dan terstruktur. Setelah proses penyimpanan data selesai, back-end akan mengirim respon kembali ke front-end. Respon tersebut berisi informasi bahwa proses berhasil atau gagal, serta data terbaru yang akan ditampilkan pada pengguna. Front-end kemudian menampilkan hasil tersebut dalam bentuk tampilan antarmuka web. Dengan alur seperti ini, seluruh proses pengelolaan data layanan dapat dilakukan secara terkontrol dan terstruktur. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai Physical Database Design atau dapat disebut juga sebagai perancangan database secara fisik. Jika pada slide sebelumnya kita membahas database secara konsepsional melalui ERD, maka pada bagian ini ERD tersebut diimplementasikan secara nyata menggunakan Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan mengatur struktur database. Dalam proyek Jalanin Aja, DDL digunakan untuk membangun struktur tabel yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data layanan. Perancangan database secara fisik ini sangat penting karena menentukan bagaimana data akan disimpan, diakses, dan dikelola oleh sistem. Jika struktur tabel tidak dirancang dengan baik, maka proses pengelolaan data dapat menjadi tidak efisien dalam berpotensi menimbulkan kesalahan. Pada implementasi database ini, kami menggunakan database relasional MySQL. MySQL dipilih karena mendukung pengelolaan data secara terstruktur, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi berbasis web. Tabel utama yang dibuat dalam database ini adalah tabel layanan yang berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi terkait layanan yang dikelola dalam aplikasi.
Struktur tabel layanan dibuat berdasarkan IRD yang telah dirancang sebelumnya sehingga setiap atribut memiliki fungsi yang jelas. Pada tabel layanan terdapat kolom ID layanan yang berperan sebagai primary key. Ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap data layanan memiliki identitas yang unik dan tidak terjadi duplikasi data. Selain itu, primary key juga memudahkan proses pencarian, pembaruan, dan penghapusan data layanan. Kolom nama layanan digunakan untuk menyimpan nama dari layanan yang tersedia di dalam sistem. Kolom deskripsi layanan berfungsi untuk menyimpan informasi detail mengenai layanan tersebut. Kemudian terdapat kolom harga layanan yang digunakan untuk menyimpan nilai biaya dari layanan. Kolom status layanan digunakan untuk menunjukkan status layanan, misalnya apakah layanan tersebut masih aktif atau tidak. Selain kolom utama tersebut, terdapat juga kolom create add atau update add. Kolom create digunakan untuk mencatat waktu saat data pertama kali dibuat, sedangkan kolom update add digunakan untuk mencatat waktu terakhir data tersebut diperbarui. Dengan adanya pencatatan waktu ini, sistem dapat melakukan pelacakan perubahan data dengan lebih baik. DDL juga digunakan untuk menentukan tipe data pada setiap kolom. Pemilihan tipe data yang tepat bertujuan untuk mengoptimalkan penyimpanan data dan menjaga konsistensi data di dalam database. Sebagai contoh, tipe data varchar digunakan untuk menyimpan teks, sedangkan desimal digunakan untuk menyimpan nilai harga. Dengan struktur database seperti ini, proses penyimpanan dan pengelolaan data layanan dapat dilakukan dengan efisien. Selain itu, desain database yang baik juga mendukung performa aplikasi, terutama ketika jumlah data layanan semakin bertambah. Physical database design ini juga menjadi dasar bagi backend sistem dalam mengakses dan memproses data. Setiap operasi CRUD yang dilakukan oleh pengguna akan berinteraksi langsung dengan struktur database yang telah dibuat menggunakan DDL. Oleh karena itu, perancangan database secara fisik harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Secara keseluruhan, physical database design menggunakan DDL pada aplikasi jalanin aja bertujuan untuk menghasilkan struktur database yang stabil, terorganisir, dan siap digunakan dalam pengelolaan data layanan. Dengan implementasi database yang baik, aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan mendukung kebutuhan sistem secara opsional. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan implementasi database yang digunakan pada aplikasi jalanin aja. Database ini dibuat menggunakan MySQL dan script yang digunakan merupakan hasil ekspor dari PHP-MyAdmin. Script ini berisi perintah DDL yang digunakan untuk membangun struktur database secara fisik. Jadi, struktur umum database yang dirancang untuk mengelola pencatatan transaksi akuntansi secara terstruktur. Di dalam database ini terdapat beberapa tabel utama yang sangat terhubung, mulai dari data akun, jurnal, hingga laporan keuangan. Lalu di tabel akun digunakan sebagai tabel utama yang menyimpan daftar atau akuntansi. Setiap akun memiliki ID sebagai primary key serta atribut kode akun, nama akun, dan jenis akun. Tabel ini menjadi pusat relasi karena hampir seluruh transaksi dan laporan keuangan mengacu pada akun. Selanjutnya pada tabel jurnal, tabel jurnal umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi harian yang berisi tanggal, kode akun, debit, kredit, dan keterangan. Sedangkan tabel jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian di akhir periode seperti pemakaian perlengkapan. Lalu ada tabel buku besar menyimpan akumulasi transaksi per akun termasuk total debit, kredit, dan saldo akhir. Selain itu, terdapat tabel neraca dan neraca saldo yang digunakan untuk menampilkan saldo sebelum dan sesudah jurnal penyesuaian. Lalu ada tabel laporan keuangan. Untuk laporan keuangan, sistem menyediakan beberapa tabel seperti laba rugi, neraca akhir, dan perubahan modal. Tabel laba rugi digunakan untuk menghitung pendapatan dan beban. Tabel perubahan modal digunakan untuk menghitung modal akhir berdasarkan modal awal, laba bersih, dan price. Sedangkan tabel neraca akhir menampilkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Selanjutnya ada tabel pendukung yang berfungsi untuk mencatat informasi transaksi secara deskripsi. Tabel user dan login digunakan untuk mengelola autentikasi dan hak akses pengguna sistem. Secara keseluruhan, script SQL ini membangun database yang terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan alur akuntansi. Setiap tabel saling mendukung dalam proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan desain database seperti ini, sistem mampu mengelola database secara efektif dan siap diintegrasikan dengan aplikasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.